ketika aku itu sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Meskipun kita ini mendapatkan kesembuhan itu karena ikhtiar kita dan sebagainya, tetapi batin kita ini harus mengatakan bahwa kesembuhan itu bersumber dari Allah. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Penyakit itu nyicil siksanin rokok. Nah ini. Jadi Rasul menyampaikan begitu. Jadi orang yang sedang menghadapi sakit itu, kalau dia itu bersabar, katanya Rasulullah, orang itu sedang nyicil siksanin rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah dari curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau di pertemuan sebelum ini kita bicarakan tentang bagaimana arahan Allah ketika kita ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pertemuan ini kita akan membicarakan bagaimana arahan dari Allah dan juga dari Rasulullah bila mana ada hal-hal yang terjadi pada diri kita yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan terutama di sini ketika kita ini dalam posisi yang sedang mendapat sesuatu yang tidak kita sukai, yakni misalnya kita ini dalam kondisi sakit, ya, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita yang itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau sesuatu itu ya menyalahi apa yang kita inginkan, maka yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini supaya kita menjadi orang yang bersabar terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Dan Allah menjanjikan ketika kita ini mau menjadi orang yang bersabar terhadap apa yang terjadi pada diri kita, tentu sabar kaitannya dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, kan begitu. Maka Allah menjanjikan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar terhadap orang-orang yang bersabar di dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang berikutnya, Allah memberikan arahan kepada kita ketika ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak kita sukai. Walaupun yang Allah gunakan itu yang terkait dengan kondisi sakit begitu. Jadi ini sampel saja kondisi sakit itu. Sebetulnya kondisi yang tidak kita sukai itu kan banyak hal, bukan hanya sakit begitu. Tetapi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu adalah sampelnya itu sakit. Allah memberikan arahan kepada kita ketika kita ini sedang dalam kondisi sakit. Maka arahan Allah itu adalah bahwa kita ini jangan salah berpikir. Allah menyampaikan supaya ketika kita ini menderita sakit, apapun sakitnya, maka Allah menyarankan kepada kita supaya kita ini menyampaikan kepada Allah dan juga menata batin kita ini dengan sebuah kalimat yang Allah tempatkan menjadi bagian dari Al-Quran, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 itu.
Ini sesungguhnya dulu berasal dari kalimat yang disampaikan Nabi Ibrahim, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku itu sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jangan sampai nanti di dalam hati kita, dalam pikiran kita ini terbalik. Sebab banyak kasus-kasus orang berpikir itu berbalik. Terbaliknya itu bagaimana? Terbaliknya itu ketika dia itu sakit, kemudian nanti ada teman yang datang mengunjungi begitu, dia mengatakan, saya sedang diuji, saya sedang mendapatkan sesuatu yang tidak saya sukai dalam bentuk sakit ini dari Allah. Nanti ketika dia itu sembuh, maka dia katakan bahwa dirinya itu sudah melakukan berbagai macam model pengobatan dan sebagainya. Kalimat ini kalau menurut Al-Quran sesungguhnya adalah kalimat yang terbalik. Jadi kondisi apapun, meskipun kita ini kondisi sakit, kita ini harus berupaya tidak mengalamatkan sakit kita itu bersumber dari Allah, tetapi mengalamatkan sakit kita ini berasal dari diri kita sendiri. Tetapi nanti ketika datang kesembuhan, meskipun kita ini mendapatkan kesembuhan itu karena ikhtiar kita dan sebagainya, tetapi batin kita ini harus mengatakan bahwa kesembuhan itu bersumber dari Allah. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita sering mengunjungi orang yang sakit itu, kemudian orang yang sakit itu biasanya mengatakan saya sedang diuji oleh Allah, saya sedang menghadapi sesuatu yang bersumber dari Allah untuk menguji saya dan sebagainya. Katakan saja wa idza maridtu, tatkala saya sakit, ya, kita harus menyadari bahwa sakit itu meskipun semuanya itu berasal dari Allah, tetapi dalam batin kita ini harus mengatakan bahwa sumber penyakit itu sebetulnya dari saya sendiri, tetapi kesembuhan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu untuk kita renungkan bersama, karena nun sewu, setiap orang itu insya Allah tidak ada yang tidak pernah menghadapi atau mengalami sakit, kan. Apalagi nun sewu, semakin tambah usia itu biasanya berbagai penyakit itu datang kepada kita. Maka kita harus menata batin kita ini bahwa penyakit itu bukanlah bersumber dari Allah, tetapi itu bersumber dari diri kita sendiri. Dan kalau nanti kita ini mendapat kesembuhan walaupun dengan ikhtiar kita, maka hakikat kesembuhan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian terkait dengan masalah sakit ini, Rasulullah juga menyampaikan di dalam beberapa hadisnya. Tentu ini nanti mari kita hayati bersama apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Awalnya sama, bahwa Rasulullah juga menyampaikan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai itu kita harus bersabar. Rasulullah juga menyampaikan bahwa ketika kita ini bersabar, maka kita ini akan mendapatkan karunia pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu menyampaikan, ya ini nanti monggo lah kita bagaimana mensikapinya. Rasulullah itu menyampaikan begini, ketika kita ini sakit, kemudian kita ini bisa bersabar terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Itu dari pun Rasulullah, sebetulnya sakit kita itu nanti monggo dibuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Penyakit yang kita derita itu yang kita mampu untuk menghadapinya dengan sabar, itu katanya Rasulullah, penyakit itu nyicil siksanin rokok. Nah ini, jadi Rasul menyampaikan begitu. Jadi orang yang sedang menghadapi sakit itu, kalau dia itu bersabar, katanya Rasulullah, orang itu sedang nyicil siksanin rokok. Ya.
Ya walaupun saya yakin ini kalau jamaah sekalian saya arahkan, ya mbok siap nyicil kan begitu, insya Allah semuanya juga tidak siap nyicil itu. Kalau bisa ndak usah nyicil dan ndak usah masuk neraka kan begitu. Tetapi kondisi kesabaran kita terhadap berbagai penyakit yang kita derita itu, Rasul menyampaikan kalau kita sabar itu nanti akan mengurangi siksa kita di neraka. Ya memang kita berharap lah kita nanti ndak mampir di neraka itu. Walaupun orang Islam itu sebetulnya memang dijamin masuk surga semuanya masuk surga. Tetapi masuk surganya umat Islam ini nanti kan ada berbagai cara. Ada yang langsung masuk surga, tapi juga ada yang mampir dulu ke neraka. Baru setelah selesai dosa-dosanya itu sudah habis, baru dia kemudian masuk ke surga. Jadi tidak semuanya umat Islam itu langsung masuk ke surga, tidak. Tapi nanti ada yang memang langsung masuk surga, tetapi ada yang kemudian mampir dulu ke neraka, baru setelah itu kemudian masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah itu menyampaikan bahwa ketika kita ini menghadapi berbagai ragam penyakit atau sesuatu yang tidak menyenangkan batin kita ini, kalau kita ini bersabar, maka sabar kita itu akan bisa menghapus dosa kita. Jadi kalau kita ini bersabar terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang kita alami itu kemudian kita ini bersabar, maka Rasulullah menyampaikan itu akan bisa menghapus kesalahan atau dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa sabar itu bukanlah kita ini menyerah tanpa usaha. Jadi sabar itu adalah sebuah sikap batiniah dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi semuanya ini juga tetap kita harus melakukan ikhtiar, melakukan sebuah upaya untuk bisa kita ini keluar dari berbagai hal yang tidak menyenangkan batin kita ini. Tetapi sambil berikhtiar itu kita akan berusaha batin kita itu menjadi batin yang sabar, sehingga beberapa hal yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis ini nanti bisa kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, sehingga nanti ketika kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai penyakit yang kita derita itu akan bisa untuk nyicil siksane neraka dan juga bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan tambahan pencerahan di dalam batin kita ini. Semua kita berusaha, Pak. Saya juga berusaha, panjenengan juga berusaha bagaimana batin kita ini bisa bersabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang menurut ukuran batin kita ini termasuk sesuatu yang tidak menyenangkan batin kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Quran, mohon maaf. Nasrun minallah, fathun qarib, babasyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.